Di balik kabut tipis yang menyelimuti perbukitan Ngrayun Ponorogo, tersimpan lembaran sejarah yang lama terpendam dalam sunyi. Tepat di desa Baosan Kidul, sebuah tempat sakral berdiri mengarungi waktu. Inilah situs Rambut Dalem, sebuah petirasan penuh misteri yang menyimpan kisah dari dua era besar yang berbeda. Jauh sebelum riuh perang berkecamuk, Rambut Dalem disinyalir telah menjadi titik singgah penting di masa lampau. Jejak-jejak era Pradimonegoro terkuak saat pemerintah desa Baosan Kidul melakukan penggalian. Penemuan pecahan keramik asing dan tombak kuno menjadi saksi bisu bahwa tempat ini pernah disinggahi oleh para pedagang luar wilayah di masa Jaya Nusantara. Nah, dari cerita tutur ini kami ketahui bahwa situs Rambut Dalem itu ada dua zaman, yaitu zaman sebelum Diponegoro, karena di situs Rambut Dalem ini adalah dikenal tempat persinggahan Diponegoro. Nah, setelah itu ada lagi pasca Pangeran Diponegoro di situ gitu, yaitu singgah di situ. Nah, pra Diponegoro, Pangeran Diponegoro ini dengan banyak artefak-artefak yang kebetulan waktu banyak masyarakat membersihkan tempat itu, banyak artefak yang ditemukan, tetapi itu juga belum ada penelitian seperti tumbak, seperti gerabah, seperti batu yang warnanya keramik lah, keramik yang warnanya seperti telur itik atau bebek itu ada. Lalu setelah itu adanya Diponegoro itu diperkirakan beliau singgah di sini dan ada beberapa pasukan beliau yang sekarang kebetulan tempat-tempat pasukan beliau ini menjadi tempat-tempat keramat. Bukan hanya di sini, di Pucangan itu menjadi tempat keramat, Mbah Hadi ini juga kuburannya itu menjadi tempat keramat. Itu ada informasi bahwa itu adalah ulama atau said-said yang menjaga Pangeran Diponegoro saat singgah di Rambut Dalem. Nah, setelah itu antara dua kemungkinan yang harus kita pahami bahwa di situ ada tari-tarian yang kerap dilaksanakan oleh nenek moyang kita di Rambut Dalem. Dan tari itu adalah bisa dikatakan tayub simpuh, tayub tapi tidak berdiri. Gambyong simpuh itu tembangnya 3 yang wajib, yaitu pengeling-eling, ladrang pengeling-eling, pangkur, dan lunggadung. Nah, di situ itu yang baru kita berpikir, Gambyong ini ada sebelum Diponegoro, tayub ini ada sebelum Diponegoro atau setelah Diponegoro. Kalau setelah Diponegoro sudah ada tayub, tembang-tembang ini kan bisa dicari referensinya. Di mana kita mencari referensi tembang-tembang ini? Kalau tembang-tembang ini ada sebelum Pangeran Diponegoro, ada kemungkinan ini berarti tayub simpuh itu sudah ada sebelum 1822
5 sampai ini, sebelum ini berarti sudah ada. Tetapi kalau ini tembang-tembang ini ada tahun 1800 ke atas, ada kemungkinan ini berarti Pradiponegoro. Diponegoro datang ini dengan adanya 5 kiai yang menunggu di 5 titik ini, di Pacitan, di Bendo, di Sendang, lalu di beberapa tempat ada 5 kalau nggak salah kemarin, cuman belum kita catat. Itu menunjukkan bahwa beliau datang itu pasti ada yang mengawal. Nah, ada yang mapak gitu. Nah, maka dibuatkan tari mapak Duta Satrio gitu. Nah, dalam tari Duta Satrio nanti bisa diuraikan, tapi gambarannya adalah tamu datang, dikawal, dilayani, dinyatakan bahwa sampai di sini sampean aman, nyaman, damai. Maka ada kemungkinan di sini sampai berbulan-bulan itu karena ada kenyamanan. Nah, ini lalu yang terakhir, kenapa kok bisa berbulan-bulan? Pasti tidak ada masyarakat yang membocorkan keberadaannya. Nah, otomatis disinilah yang saya sampaikan tadi, di gambaran mapak Duta Satrio itu adalah gambaran pasca Diponegoro. Nah, ini dari belum lama, tapi tarian-tariannya tetap tarian-tarian kuno, cuman gembian ki enek tarian tapi mbuh Mas. Selain ini apa saya nggak tahu. Nah, maka kita mungkin ya seperti inilah, ya kita buat-buat aja. Mungkin gambarannya seperti itu, gambaran dasar tentang situs rambut dalam. Waktu pun bergulir membawa takdir baru. Ketika Perang Jawa meletus pada tahun 1825, Bumingrayun menjadi bagian dari titik gerilya sang pangeran. Dipercaya, Pangeran Diponegoro dan pasukannya pernah melintasi dan singgah di rambut dalam ini demi menggalang kekuatan, menyatukan tekad rakyat Ponorogo untuk runtuhkan cengkraman penjajah Belanda. Namun, rambut dalam bukan sekedar cerita di atas kertas. Di antara rimbunnya hutan perhutani, tersebar 12 lumpang batu kuno. Keberadaannya tersebar di hutan sekitar lokasi rambut dalam dan diselimuti mitos yang kuat. Masyarakat sekitar percaya, siapa saja yang berani memindahkan lumpang-lumpang ini akan didera penyakit dan kesialan hidup. Sebuah kearifan lokal yang secara tak langsung menjaga keaslian situs ini tetap utuh. Ada beberapa waktu banyak masyarakat di situ menemukan tumbak, gerabah, dan itu batu seperti batu yang lubang itu tersebar di situ, ada hampir 12. Nah, maka pertanyaannya, apakah rambut dalam itu dulu terhubung dengan dunia luar atau khusus? Karena biasanya batu-batu seperti itu di rambut dalam ini di satu daerah hanya ada satu, tapi di sini kok ngumpul banyak sekali. Ini banyak pertanyaan dan monggo untuk dinas untuk lebih menggali lebih dalam. Rambut dalam bersolek tanpa kehilangan jiwanya. Situs ini mulai dibangun dan dirawat dengan indah. Sebanyak 99 anak tangga kini terhampar, menghubungkan pelataran situs menuju mata air suci yang jernih di bawahnya. Rambut dalam menanti Anda
untuk datang, merenung, dan mengenal kembali akar sejarah Ponorogo yang luar biasa.